Ali bin Abi Thalib merupakan putra keempat dari pasangan Abi Thalib bin Abdul Muthalib dan Fatimah binti Asad. Kedua orang tuanya berasal dari Bani Hashim. Beliau juga merupakan sepupu dari Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib lahir pada hari Jumat, 13 Rajab, sekitar tahun 600 Masehi. Beliau lahir di dalam Ka'bah pada saat kedua orang tuanya sedang melaksanakan tawaf, dan merupakan bayi pertama yang lahir di dalam Ka'bah. Abi Thalib memberikan nama Ali kepada anaknya yang bermakna luhur atau tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kota Mekah dan sekitarnya dilanda masa paceklik pada saat Ali radhiyallahu anhu menginjak usia 6 tahun. Pada masa ini, Rasulullah SAW yang sudah beristri Siti Khadijah ingin membantu meringankan beban pamannya, Abi Thalib, dalam mengasuh anak. Akhirnya, Rasulullah SAW pun mengasuh Ali bin Abi Thalib. Di bawah asuhan Rasulullah SAW lah Ali radhiyallahu anhu tumbuh dalam naungan cahaya kebenaran Islam. Beliau bahkan menjadi as-sabiqunal awwalun atau sekelompok orang pertama yang memeluk agama Islam, dan beliau dari golongan anak-anak pada masa itu. Di kemudian hari, setelah muhajirin hijrah ke kota Madinah, Ali radhiyallahu anhu menikah dengan Fatimah Az-Zahra yang merupakan putri dari Rasulullah SAW. Dari pasangan inilah lahir dua cucu Rasulullah SAW, yakni Hasan dan Husain. Ali radhiyallahu anhu hampir tidak pernah absen dari medan perang, kecuali pada saat perang Tabuk, karena Rasulullah SAW lah yang memerintahkan beliau untuk mengurus keperluan warga kota. Kepiawaiannya dalam berperang, serta banyaknya orang kafir yang mati di tangan Ali radhiyallahu anhu saat berperang, menjadi alasan mengapa beliau mendapat julukan Saifullah yang berarti pedangnya Allah. Bahkan, beliau pernah ditunjuk untuk duel 1 lawan 1 pada saat perang Badar dan menjadi pemimpin perang pada saat perang Khaybar. Latar belakang pemerintahan Ali bin Abi Thalib tentunya tidak terlepas dari akhir masa jabatan khalifah sebelumnya, yakni Utsman bin Affan. Pada saat itu, terjadi pemberontakan akibat fitnah yang disebarluaskan oleh kaum pemberontak. Ketika mendengar kabar bahwa rumah Utsman radhiyallahu anhu sedang dikepung oleh para pemberontak, Ali radhiyallahu anhu memerintahkan kedua anaknya, Hasan dan Husain, untuk ikut melindungi Utsman radhiyallahu anhu. Namun, hal ini tak mampu mencegah terbunuhnya Khalifah Utsman radhiyallahu anhu pada tahun 35 Hijriah atau sekitar tahun 656 Masehi. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, kaum pemberontak dan penduduk kota Madinah menyatakan bahwa yang patut dibaiat sebagai khalifah pengganti hanya salah seorang dari 5 orang sahabat Rasulullah SAW yang dulu bersama Utsman radhiyallahu anhu pernah dicalonkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Namun, pada akhirnya hanya tersisa 3 orang sahabat yang dicalonkan. Ketiga orang sahabat tidak ada yang bersedia untuk dibaiat sebagai khalifah. Pada mulanya, Ali radhiyallahu anhu menolak dibaiat sebagai khalifah karena lebih memilih untuk menjadi wazir yang membantu khalifah. Namun pada akhirnya, setelah desakan dan permintaan kaum muslimin, Ali bin Abi Thalib menyatakan kesediaannya untuk menerima pembaiatan mereka. Alasan beliau akhirnya menerima adalah demi kejayaan Islam, keutuhan persatuan, serta kepentingan kaum muslimin. Pembaiatan Ali radhiyallahu anhu dilaksanakan di Masjid Nabawi sekitar 8 hari setelah wafatnya Utsman radhiyallahu anhu. Kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Pertama, mengembalikan fungsi Baitul Mal. Khalifah Ali mencoba menerapkan kembali apa yang pernah diterapkan oleh Khalifah Abu Bakar dalam tata kelola keuangan, yaitu prinsip pemerataan. Konsep pendistribusian menggunakan balance budget di mana seluruh pendapatan langsung didistribusikan tanpa menyisakan cadangan. Dalam pendistribusiannya,
Khalifah Ali tidak pernah membeda-bedakan status sosial atau kedudukan orang tersebut dalam Islam. Beliau bahkan menarik dirinya sebagai penerima bantuan Baitul Mal dan memberikan bantuan dana sebesar 5.000 dirham setiap tahunnya. Khalifah Ali juga memperkenalkan sistem pendistribusian sekali dalam sepekan, di mana hari Kamis adalah hari pendistribusian sekaligus pada hari itu semua perhitungan diselesaikan, dan pada hari Sabtu dimulai perhitungan yang baru. Kedua, pencetakan uang koin. Kebijakan moneter ini merupakan langkah besar pada masa pemerintahan Khalifah Ali, dengan mencetak mata uang sendiri atas nama pemerintahan Islam yang memiliki ciri khusus dan tidak lagi meniru dirham Romawi. Ali menambahkan tulisan di sisi lingkaran dengan kalimat Bismillah, Bismillah Rabbi, dan Rabbi Allah dengan jenis tulisan kufi. Pencetakan uang baru ini menunjukkan bahwa Baitul Mal memiliki fungsi lain sebagai otoritas moneter yang menentukan jumlah uang beredar dan melakukan pengawasan serta mengatur arus uang di sekitar ekonomi yang dilakukan. Meski peredaran uang koin tersebut tidak beredar luas karena masa pemerintahan Ali yang hanya berlangsung 6 tahun. Ketiga, melawan tindak korupsi dan penindasan. Ali bin Abi Thalib tidak mentolerir penjabat yang melakukan korupsi dan menindak tegas dengan melakukan pemecatan hingga memenjarakan pelaku. Untuk mencegah tindak korupsi, Ali bin Abi Thalib memberikan gaji yang pantas untuk memenuhi kebutuhan mereka sehingga tidak ada lagi alasan bagi para penjabatnya untuk menerima suap. Ali memiliki prinsip bahwa tak seorang pun berhak menyalahgunakan apa saja sesukanya dan merebut harta masyarakat untuk dirinya sendiri. Konsep pemerintahan dalam Khalifah Ali ini secara rinci dijelaskan dalam suratnya yang terkenal yang ditunjukkan kepada Malik bin Harits, gubernur Mesir baru yang kala itu diangkat oleh Ali. Surat tersebut berisikan tentang konsep penataan administrasi pemerintahan serta pemikiran ekonomi Khalifah Ali bin Abi Thalib. 4. Perdagangan dan industri, meliputi kebijakan perdagangan mengenai aturan kompensasi bagi para pekerja jika mereka merusak barang-barang pekerjaannya, membuat sarana dan informasi profesional mengenai masalah perdagangan, membuat kontrol pasar melalui pembentukan petugas keamanan atau syurhat. Kelima, pengenaan pajak, kebijakan fiskal yang diterapkan Ali bin Abi Thalib pada masa pemerintahannya, antara lain menetapkan pajak terhadap pemilik perkebunan sebesar 4.000 dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas, gubernur Kufah pada saat itu menarik zakat terhadap sayur segar yang akan digunakan sebagai rempah-rempah. Kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Pertama, mengembalikan fungsi Baitul Mal. Khalifah Ali mencoba menerapkan kembali apa yang pernah diterapkan oleh Khalifah Abu Bakar dalam tata kelola keuangan, yaitu prinsip pemerataan. Konsep pendistribusian menggunakan balance budget di mana seluruh pendapatan langsung didistribusikan tanpa menyisakan cadangan. Dalam pendistribusiannya, Khalifah Ali tidak pernah membeda-bedakan status sosial atau kedudukan orang tersebut dalam Islam. Beliau bahkan menarik dirinya sebagai penerima bantuan Baitul Mal dan memberikan bantuan dana sebesar 5.000 dirham setiap tahunnya. Khalifah Ali juga memperkenalkan sistem pendistribusian sekali dalam sepekan, di mana hari Kamis adalah hari pendistribusian sekaligus pada hari itu semua perhitungan diselesaikan, dan pada hari Sabtu dimulai perhitungan yang baru. Kedua, pencetakan uang koin. Kebijakan moneter ini merupakan langkah besar pada masa pemerintahan Khalifah Ali dengan mencetak mata uang sendiri atas nama pemerintahan Islam yang memiliki ciri khusus dan tidak lagi meniru dirham Romawi. Ali menambahkan tulisan di sisi lingkaran dengan kalimat Bismillah, Bismillah Rabbi, dan Rabbi Allah dengan jenis tulisan kufi. Pencetakan uang baru ini menunjukkan bahwa Baitul Mal memiliki fungsi lain sebagai otoritas moneter yang menentukan jumlah uang beredar dan melakukan pengawasan serta mengatur arus uang di sekitar ekonomi yang dilakukan.
Meski peredaran uang koin tersebut tidak beredar luas karena masa pemerintahan Ali yang hanya berlangsung 6 tahun. Ketiga, melawan tindak korupsi dan penindasan. Ali bin Abi Thalib tidak mentolerir penjabat yang melakukan korupsi dan menindak tegas dengan melakukan pemecatan hingga memenjarakan pelaku. Untuk mencegah tindak korupsi, Ali bin Abi Thalib memberikan gaji yang pantas untuk memenuhi kebutuhan mereka sehingga tidak ada lagi alasan bagi para penjabatnya untuk menerima suap. Ali memiliki prinsip bahwa tak seorang pun berhak menyalahgunakan apa saja sesukanya dan merebut harta masyarakat untuk dirinya sendiri. Konsep pemerintahan dalam Khalifah Ali ini secara rinci dijelaskan dalam suratnya yang terkenal yang ditunjukkan kepada Malik bin Harits, gubernur Mesir baru yang kala itu diangkat oleh Ali. Surat tersebut berisikan tentang konsep penataan administrasi pemerintahan serta pemikiran ekonomi Khalifah Ali bin Abi Thalib. 4. Perdagangan dan industri, meliputi kebijakan perdagangan mengenai aturan kompensasi bagi para pekerja jika mereka merusak barang-barang pekerjaannya, membuat sarana dan informasi profesional mengenai masalah perdagangan, membuat kontrol pasar melalui pembentukan petugas keamanan atau syurhat. Kelima, pengenaan pajak, kebijakan fiskal yang diterapkan Ali bin Abi Thalib pada masa pemerintahannya, antara lain menetapkan pajak terhadap pemilik perkebunan sebesar 4.000 dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas, gubernur Kufah pada saat itu menarik zakat terhadap sayur segar yang akan digunakan sebagai rempah-rempah.